Kali ini saya diajak Kasmidi, Kepala Desa Pegalongan, Kecamatan Patigeraja, Kabupaten Banyumas untuk melihat Sumur Mas. Sebuah sumur yang bersejarah dengan segudang mitos dan cerita dari beragam versi. Sumur Mas berada di belakang Kadipaten Banyumas atau sekitar Kota Lama Banyumas, tepatnya di area halaman Taman Sari. Terdapat sumur tua atau yang bisa disebut oleh masyarakat Jawa dengan nama Sendang Mas. Sendang yang berarti sumur dan Mas yang berarti emas. Konon, setiap malam Selasa dan malam Jumat, banyak masyarakat yang mengunjungi sumur tersebut dengan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Contohnya, untuk menaikkan jabatan, menambah kekayaan, menghilangkan bencana, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Jika ada yang bisa mendapatkan air dari sumur tersebut, maka masalah akan hilang dan harapan akan terkabul, katanya. Bagi saya secara pribadi, mohon maaf nun sewu. Mitos adalah mitos, cerita rakyat ya cerita rakyat, kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Bagi saya, hanya Tuhan yang Maha Esa lah yang mampu mengabulkan segala hajat. Dan hanya Tuhan yang Maha Esa lah yang maha segalanya. Sumur Mas ini sebetulnya apa Pak Kades? Sumur Mas ini adalah, bisanya diberi nama Sumur Mas itu memang dari dulu ada ceritanya yang cukup unik. Ya, karena pada waktu itu sebelum dibangun sebuah bangunan ini, di sini adalah sebuah hutan belantara, benar-benar hutan belantara. Tapi di sini itu banyak ditempati makhluk-makhluk halus, ditempati makhluk halus. Terus karena bupati yang pertama itu yaitu Bapak Joko Kaiman menghendaki ingin membangun sebuah pendopo di sini atau pemerintahan kabupaten di sini, sehingga hutan yang belantara inilah akhirnya dibabat, dibersihin semua pohon-pohon itu dibabat semuanya. Kemudian setelah dibabat sudah bersih, tumbang semua pepohonan, ini terlihatlah sebuah sumur. Inilah ada keanehan tersendiri. Sumur ini memang aslinya bukan sumur buatan manusia. Jadi sumur ini sudah ada sejak masih hutan belantara. Setelah dibabat, hutan yang ada di ini bermaksud mau dibangun sebuah pendopo, disitulah kelihatan ada sumur. Lah, sumur inilah yang konon menurut versi nenek moyang saya, menurut versi nenek moyang itu di dalam sumur ini ada sebuah boneka. Boneka itu boneka terbuat dari emas, sehingga airnya kelihatan seperti emas. Boneka itu milik siapa? Boneka emas itu adalah milik penghuni di hutan ini. Hutan ini itu makhluk halus ini diusir oleh orang. Ini saya rekam biar semua orang seluruh Indonesia tahu bahwa leluhur bumi Nusantara ini memang memberikan filosofi hidup dan memberikan atau apapun itu yang bisa ditemukan oleh generasi selanjutnya. Nah, tadi Bapak bilang di dalam sumur ini ada boneka emas waktu itu. Apakah benar boneka atau enggak kan kita nggak tahu, Pak? Kita nggak tahu memang. Apakah benar-benar emas di situ berbentuk boneka? Iya. Disinilah akhirnya dinamai, orang bilang dari mulut ke mulut, oh, airnya seperti emas, airnya seperti emas lah. Karena di sini orang Jawa bunyi secara sederhana Banyumas, banyune kayak emas, banyune kayak emas itu orang Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesia airnya seperti emas. Nah, setelah dilihat ke sana ada boneka itulah. Terus boneka itu sebenarnya milik siapa? Boneka itu adalah milik daripada para lelembut yang berada di situ. Yang waktu itu lelembut itu diusir oleh sebuah pujangga dari Bapak Joko Kaiman waktu itu, pujangga. Kalau dalam perwayangan itu pendita. Dicerita begitu. Kemudian versi yang lain ada, tapi saya tidak akan cerita, saya tidak begitu hafal. Kita hargai semua tempat yang memiliki minat khusus seperti ini. Kita hargai dimanapun, karena Indonesia ini banyak tempat-tempat seperti ini. Cuma saya titip, jangan pernah jadi mustik dengan adanya ke tempat-tempat seperti ini. Ini wisata minat khusus untuk ada orang-orang khusus juga yang datang ke sini. Iya, betul. Saya mau nanya, kenapa tadi saya lihat para pengunjung ke sini, kok dia mengambil air dari sini? Iya. Boleh saya coba? Misalnya diminum atau di cuci muka.
Lah itu biasanya kalau yang sudah pengalaman itu, kalau yang tidak akan terpenuhi hajatnya biasanya tidak dapat air. Walaupun musim penghujan tidak dapat air. Tapi kalau yang akan terpenuhi hajatnya biasanya dapat air begitu. Itu cerita dari mulut ke mulut begitu. Jadi dengan tersediaan pengunjung untuk mengambil air di sini itu sesuai dengan hajatnya. Iya. Dengan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, dengan mengambil air ini mudah-mudahan hajat yang kita inginkan itu dikabulkan begitu. Terus keadaan sumur ini adalah kedalaman kurang lebih sekitar 6 meter. Kadang-kadang kelihatan airnya, kadang-kadang tidak gitu. Jadi tidak bisa semua orang itu dengan seenaknya ambil air pasti dapat, belum tentu. Walaupun musim kemarau yang seharusnya kering, diminum tidak apa-apa. Untuk cuci muka, iya. Memang ini air mentah. Jadi kadang-kadang ada yang berani minum, ada yang tidak begitu. Ya, ini begini. Buat teman-teman, saya sedikit belajar banyak tentang apa yang berada di Banyumas. Ternyata ini adalah sumur sejarah yang sudah banyak versi diceritakan turun-temurun. Iya. Kembali lagi, ini kembali ke keyakinan kita masing-masing. Saya dari Panjalu Ciamis juga ada di situ. Sekarang Kamulian, leluhur kami, ada batu. Namanya batu itu kalau diangkat itu diringankan. Iya. Katanya bisa meringankan masalah kita. Oh begitu. Iya Seperti betul. itu. Iya. Dengan sebuah tayangan video itu bisa aja membuat rame dan bisa membalikan fakta. Namun cerita tentang sumur ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa sejarah Ingebel dan wisata yang ada di Kabupaten Banyumas ini ya ternyata berawal dari sini. Iya. Jadi sangat luar biasa, Pak. Iya. Mungkin dengan adanya ini tempat apa sebetulnya ini? Ini pendopo. Pendopo ya. Pendopo bupati yang pertama sampai Semegah ini. Terus kemudian karena mengapa pendopo ini dipindah ke Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas adalah pindah ke Purwokerto. Karena apa? Karena di sini pernah terjadi banjir besar, sehingga dirasa kurang aman, sehingga dipindah ke Purwokerto. Kemudian pemindahannya itu yang namanya Sokoguru itu, pendopo itu uniknya tidak mau melangkahi atau melompati Sungai Serayu, sehingga dibawa berputar lewat Banjarnegara, muter akhirnya lewat Pantura baru masuk Tegal. Begitu masuk Tegal, kemudian Brebes baru masuk ke daerah Cilongok Pekuncen itu. Iya, demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman dimanapun berada bahwa Banyumas ini, Banyumas ya berawal dari sini ya, Iya. dari sumur ini. Nah, ini adalah budaya sejarah Ingebel dan Tingebel. Sumurnya masih ada dan ceritanya masih ada. Jadi ini sangat kuat. Dua unsur yang sangat menguatkan bahwa kearifan lokal di Banyumas ini memang secara temurun masih ada. Nah, cuma kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing. Silahkan yang mau berkunjung ke sini. Iya. Ada di belakang pendopo di mana nih pendoponya? Di Banyumas. Di Banyumas. Ya? Banyumas, desanya namanya Desa Sudagaran. Di Desa Sudagaran. Ya. Dan ini wilayah Banyumas. Ya. Desa ini namanya Desa Sudagaran. Kalau sebelah sana itu Tedumuter. Dan ini bagian dari perjalanan mengecek lokasi wisata minat khusus yang berada di Kabupaten Banyumas. Saya Lan Jakaria, mohon pamit.